Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mau ngejelasin tentang bab statistika, yaitu menentukan tabel distribusi frekuensi dari data yang telah disiapkan. Nah, pertama-tama kita harus hitung dulu datanya ada berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Ternyata banyak datanya ada 40. M-nya 40. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita mempunyai 5 tahap. Tahap pertama yaitu menentukan R, di mana kita harus mengurangkan nilai data terbesar dikurang dengan nilai data yang paling kecil. Data terbesar ada di angka, coba kita perhatiin data-datanya 91, betul, kita tulis 91. Next, dikurang sama data terkecil, yaitu angka 32, betul. 91 kita kurangi 32 menghasilkan 59, sehingga kita mempunyai R59. Kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu menentukan nilai K. K itu mempunyai rumus 1 ditambah 3,3 log N. Kita masukkan angka yang kita telah ketahui, N nya 40. 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Log 40 bisa dicari dengan menggunakan kalkulator atau melihat tabel logaritma yang ada. 1 ditambah 3,3 log 40 itu adalah 1,3. 1,6. Maaf. 1,6. Kita hitung 1 tambah 3,3 kali 1,6 itu 5,28. Kita jumlahkan, hasilnya 6,28. Nah, 6,28 ini kita bulatkan. Kurang kelihatan ya, sorry. Pegang sebentar ya. 6,28 karena K itu harus bernilai bilangan bulat, sehingga kita harus bulatkan menjadi angka terdekatnya, yaitu menjadi 6. Kita mempunyai R59, K 6. Kita masuk ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini kita menentukan P. P itu berfungsi untuk mengetahui batasan awal dan batasan akhir dari tiap kelas. Rumus mencari P yaitu R dibagi K. Kita masukin angkanya, R nya 59 dan K nya 6. 59 dibagi 6 itu 6. 59 dibagi 6 itu 9,8 sekian. Karena P itu juga harus berupa bilangan bulat, sehingga kita bulatkan menjadi angka terdekatnya. 9,8 itu kalau dibulatkan menjadi 10 ya. Kalau dia hasil pembaginya itu sudah bilangan bulat, misalnya hasil baginya 2, 3 atau angka bulat, kita nggak perlu bulatkan ke bilangan terdekat lainnya. Oke, kita sudah punya R, kita punya K, kita punya P. Kita masuk ke tahap keempat. Sebelumnya Ibu hapus dulu ya. Kita masuk ke tahap keempat.
tahap keempat, yaitu menentukan batas pertama, batas bawah kelas pertama, dan menentukan batas atas kelas pertamanya. Batas bawah kelas pertama itu terdiri dari angka paling kecil dari data seluruh yang ada. Berapa? 32, betul. Ih, jeleknya. Tunggu, sorry. Terus batas atas kelas pertamanya dapat dari mana? Karena tadi kita sudah menentukan P. Nah, di sini kita gunakan P-nya. Tadi P-nya hasilnya berapa? 10. Nah, sehingga batas atas kelas pertamanya kita bukan menjumlahkan 10, tapi kita menghitung 32 itu sebagai ikut angkanya. Let's count with me. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Udah 10 ya. Maka batas atas kelas pertamanya yaitu 41. Atau kalau kalian gak mau ngitung pakai jari kayak gitu, kalian bisa 32 tambah tadi P nya 32 tambah 10, 42, kamu kurangi 1. Oke, jadi untuk menentukan batas atasnya yaitu batas yang bawah tambahin P kurang 1. Batas bawah tambah P kurang 1. Untuk mencari batas atas. Paham? Bisa dilanjut? Oke, kita sekarang ke tahap buat tabel. Let's start. Oke, lanjut. Di sini Bunda buat tabelnya yang terdiri dari kelas, turus, dan frekuensi. Untuk kelas pertamanya, tadi kan kita sudah menentukan ya di tahap keempat. Ini tahap kelima. Di tahap keempat tadi kita udah menentukan batas kelasnya itu 32 sampai 41. Sekarang kita cari angka 32 sampai 41 tuh ada berapa aja. 32, 1 kita coret sambil kita tulis di turusnya. The next, ada lagi nggak? 32 sampai 41. Nih 40. Lihat lagi ya. Kita coret 2 terus, maka frekuensinya 2. Next, karena batasnya ini kelas pertama sampai 41, maka di kelas kedua kita lanjutkan dengan 42. Tadi kan P-nya 10. Tadi cara menentukan batas atasnya masih ingat? 42 ditambah P-nya 10 jadi 52. Kita kurang 1, maka 51. Nah, sekarang kita cari nih angka 42 sampai 51 ada berapa aja? Ayo. 42 sampai 51. 1. Sambil dicoret. Terusnya 42 sampai 51. Nih 2, 3. Enough ya? Ya, enough. Maka frekuensinya pun 3. Seperti itu. Di sini sih kita butuh ketelitian banget. Next, karena dia terakhir 51, sehingga di kelas 3 kita dimulai dengan 52. Sebenarnya angkanya kalau kalian udah lanjut. Untuk batas atasnya tadi gimana? 52 tambah P kurang 1. 52 tambah 10, 62. 62 kurang 1. 61. Kita cari nih angka 52 sampai 61. 52 sampai 61. 1. Ini enggak ya?
2, 52 sampai 61, 3, enough? Belum nih 4, 5, banyak, 6, 52 sampai 61, nih 8, 9, ada lagi? Ada yang bisa bantu ibu mencarinya? Aduh, kayak nyari jodoh nih, susah. Curhat. 52 sampai 61, 61, 61. Udah kayaknya ya, insyaallah. Maka dia ada 9 turus, frekuensinya 9. Next di kelas keempat. 62. Ibu gak banyak cincong lagi ya, kalian udah paham. 62 sampai 71. Langsung cari aja. 2 sampai 71. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kelewat, 14, 15, 16, 17. Masih ada gak? 62 sampai 71. Insyaallah enggak ya. Lanjut. Ini Allahu Akbar. Ini berarti ada berapa turus? 17 turus. Next 72 sampai 81. 1, 2, terusin, lupa. 3, 4, 5, masih ada nih, 6, 72 sampai 81. Udah ya? Udah. Terusnya ada 6, frekuensinya 6. Lanjut 82 sampai 91. Semua 1, 2, 3. Udah semua belum kecoret? Udah ya, bismillah, udah, bismillahirrahmanirrahim. Frekuensinya 3. Untuk pembuktian kita jumlahin frekuensinya. Benar gak ada 40? Yuk kita jumlahin. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 9, 14, 14 tambah 17, 31, 31 tambah 6, 37, 37 tambah 3, 40. Alhamdulillah wa syukurillah. Tahap kelima selesai. Kalau mau sampai sini juga saya betulin, tapi kalau mau dirapihin lagi silahkan, atau ditulis ulang tanpa ada turusnya, seperti itu. Oke, paham mudah-mudahan, amin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love math.